إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم إن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتابه وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خافنا عزكم الله الحمد لله. Saya pribadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kemudahan bisa berziarah di Ma'had Ar-Risalah ini. Ar-Risalah ya, Masya Allah, untuk kali pertama. Sebenarnya sudah lama sekali punya keinginan untuk datang ke Ma'had ini, terutama berjumpa dengan akhuna Ustadzuna Muhammad Irfan yang lama berjumpa dengan beliau. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mempertemukan kita di majelis ini, di masjid ini, yang saya duga sebelumnya ya semata-mata tausiah biasa, kultum kuliah 70 menit gitu ya. Saya kira hanya sekedar kalimat-kalimat saya, ternyata sudah disiapkan judulnya, disiapkan temanya oleh beliau. Dan saya perhatikan temanya itu tidak mungkin disampaikan pada waktu yang singkat. Jadi saya harus membongkar kembali referensi-referensi yang dibutuhkan untuk mempersiapkan tema di atas. Cukup urgen, tema yang sangat bagus, tapi panjang. Mudah-mudahan antum nggak ngantuk ini. Bisa bukan sampai jam 7:30, paling tidak minimal sampai jam 9. Gitu ya? Masya Allah. Masalahnya kalau Alhamdulillah tema yang diangkat itu ialah sirus. Gimana? Sirus serta ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Salafiyah. Itu merupakan tema yang sangat besar. Dikarenakan yang diangkat ialah salah satu dari prinsip besar yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulullah SAW.
salah satu prinsip Islam untuk menyatukan segenap umat manusia yang kaum muslimin di atas dinul Islam, di atas agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Prinsip al-ukhuwah al-islamiyah. Ikhwanullah, kita sebagai orang muslim, sebagai sunni, salafi pada khususnya, tentu sangat memahami dan meyakini prinsip ini. Prinsip yang diajarkan dalam Islam yaitu prinsip al-ukhuwah al-islamiyah, al-ukhuwah al-imaniyah. Allah Tuhan menegaskan dalam firman-Nya, "Innamal mu'minuna ikhwah, fa'aslihu baina akhawaykum, Allaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya kaum mukminin, seluruh kaum mukminin itu ikhwah, bersaudara. Ada nekalah di antara dua saudara kalian yang bertikai. Bertakwalah kamu semua kepada Allah, semoga engkau dirahmati olehnya. Ukhuwah al-islamiyah itu merupakan konsekuensi takwa. Dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Setelah itu diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan upaya untuk membangun sebuah ukhuwah, itu upaya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Di sisi yang lain, ukhuwah Islamiyah itu juga merupakan upaya untuk mendapatkan rahmat dari Allah. La'allakum turhamun. Semoga engkau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perkara yang sangat besar. Rasulullah SAW di dalam banyak hadisnya pun juga menjelaskan dengan luar biasa, menggambarkan kepada kita bagaimana mestinya, bagaimana sesungguhnya ukhuwah imaniyah muslim. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjabarkan, "Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'dha." Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya diumpamakan seperti sebuah bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Lalu ketika itu syabaka baina asabihi, merekatkan di antara jari jemarinya hakala. Sangat kuat, sangat kuat. Dalam riwayat yang lain dalam Bukhari Muslim juga dari sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih lanjut menjelaskan kepada kita ukhuwah imaniyah muslimin. Beliau mengatakan, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ufihim kamasalil jasadil wahid." Perumpamaan kaum mukminin dalam hal rasa mereka, rasa kasih di antara mereka, rasa saling bantu membantu di antara mereka, itu diumpamakan seperti tidak syaka minhu udhun, kalau satu anggota tubuh tadi sakit, tada'a sa'irul jama'a sahur, maka semua jasad, semua tubuh akan membuat dia kepanasan dan bermalam. Hadis yang dibawakan Rasul di atas menggambarkan kepada kita ukhuwah Islamiyah yang diinginkan dalam Islam. Ukhuwah Islamiyah yang diharapkan oleh Allah, yang diharapkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin saling menguatkan, saling membantu, saling mencintai, saling menyayangi, satu bangunan yang sangat kokoh. Bahkan seperti satu tubuh. Itu mestinya. Ini menunjukkan di dalam firman Allah sekali lagi
sebuah pembahasan ketika dikaitkan dengan masalah ukhuwah itu merupakan pembahasan yang sangat besar, yang sangat penting. Subhanallah. Kita di sini perlu mempertanyakan. Maka tahu limadha kenapa kita harus berukhuwah? Kenapa kita harus bersaudara? Kenapa kita harus membangun ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah di kalangan kita? Limadha? Kenapa? Ternyata Allah, ukhuwah islamiyah itu tidak semata-mata Allah Taala, tidak semata-mata yang diharapkan, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, tapi ternyata ukhuwah islamiyah itu memiliki sekian banyak tujuan-tujuan, sekian banyak maksud-maksud besar. Limadha al-ukhuwah? Di para ulama kita dituntut dan dianjurkan untuk berukhuwah islamiyah. Limadha? Karena mereka litamhisi uyubina, dalam rangka untuk menyaring keaiban yang ada pada kita masing-masing. Tamhisul uyub. Ukhuwah islamiyah itu ditujukan supaya masing-masing kita ini menyaring, menyeleksi keaiban sendiri. Apa yang kurang pada kita? Apa yang salah pada kita? Apa yang cacat pada kita? Apa yang kita diketahui dengan ukhuwah al-islamiyah. Kenapa ya Allah? Dikarenakan kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, juga Al-Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, Rasulullah SAW katakan, al-mu'minu mir'atu akhi. Al-mu'minu mir'atu akhi. Seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Di dalam lafaz yang lain, mauqufan, secara mauquf disebutkan al-mu'minu mir'atu akhi. Idza wajada fihi 'aiban aqla'ahu. Diumpamakan seperti cermin bagi saudaranya. Kalau dia mendapati ada keaiban, ada cacat, ada kurang pada saudaranya, aqla'ahu, maka dia berupaya untuk memperbaiki. Karena diajarkan masing-masing orang itu yang mampu mengetahui keaiban dirinya. Mau bercermin berapa jam saja, dia tak akan merasa cacat dirinya. Sedikit sekali orang yang bisa mengetahui kekurangan dirinya. Dia bisa tahu dan selalu tahu dia cacat dirinya, kekurangan dirinya ketika orang lain yang melihat. Bayangannya kita, Masya Allah, Muslim yang taat, Muslim yang saleh, Muslim yang baik. Ternyata orang lain yang menilai. Iya, bagus. Iya, memang orangnya salihun. Kalau urusan ibadah luar biasa, tapi ya Pak. Akhlaknya luar biasa, santun, lembut, halus, tapi yang tahu tapinya itu apa? Maka disitu Allah kita dianjurkan untuk berukhuwah al-islamiyah. Tujuannya adalah supaya satu sama lain saling memperbaiki kekurangan saudaranya. Tamhisul uyub. Assalamualaikum. Ini ada yang kurangnya. Begini. Maka dia diketahui dari temannya,
dia perbaiki, dia koreksi. Sehingga semakin hari, semakin waktu ukhuwahnya, semakin erat ukhuwahnya, akan semakin bagus keadaan diri kita masing-masing. Semakin hilang, semakin berkurang, semakin bisa diperbaiki kekurangan kita masing-masing. Tamhisul uyub. Bukan sebaliknya, bukan membongkar kaiban, bukan menghancurkan kehormatan orang, tetapi untuk memperbaiki kesalahan kita masing-masing. Nah, itu kenapa dikatakan bimaza al-ukhuwah? Dikarenakan tamhisul uyub. Barakallahu fikum. Begitu pula mengenai azzakumullah. Perkara kedua yang disebutkan oleh para terkait dengan masalah ukhuwah ini. Limadha? Mereka menyatakan khif wahsyatil ghurbah. Litafsiri wahsyatil ghurbah. Meringankan kengerian yang kita alami karena asing dengan keislaman kita. Itu memperingan. Wahsyah itu kondisi yang mencekam, kondisi yang ngeri. Dikarenakan ghurbah, gurbatul Islam wa sunnah kita sekarang ini mengalami suatu masa terasingnya Islam dan sunnah. Alhamdulillah kita semua kata Rasulullah SAW yang disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, juga dari radhiyallahu ta'ala anhu wa arba, juga dari sahabat yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu muncul dalam keadaan asing dan nanti akan kembali asing sebagaimana semula. Maka beruntung bagi orang-orang yang asing. Keperasingan ketika awal mula Rasul berdakwah asing, ditentang oleh masyarakat, yang masuk Islam dianiaya, disiksa, dibunuh dan segala macam. Lewat. Tapi yang sekarang ini kita rasakan yang dikatakan Rasul, wa sayaudu ghariban kama bada'a. Kembali asing bagaimana semula. Kenapa asing? Dikarenakan kata para ulama, likasratil bidah. Banyaknya kebid'ahan di tengah-tengah umat. Dikarenakan kasratul jahli bis sunnah. Banyak jahil yang tidak memahami sunnahnya Rasulullah SAW. Sehingga orang yang hendak mengamalkan sunnah, yang mengamalkan Islam dengan sebaik-baiknya, jadi asing di tengah-tengah umatnya. Karena masyarakatnya jahil, tidak mengerti apa sunnah Rasul, apa di saat yang sama. Banyak penyimpangan bid'ah di tengah-tengah masyarakat. Asing. Itu sekarang. Sekarang ini kalau berada pada masa zaman ghurbatin, masa-masanya Islam ini, masa terasingnya sunnah Rasul ini di tengah-tengah masyarakat kaum ini, apalagi di tengah-tengah orang jahil. Mana begitu? Tak coba ini, satunya, tak jambu ini, kita jambu ya. Antum itu berapa orang yang mengerti tentang bimbingan sunnahnya Rasulullah SAW? Lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih sedikit. Tak boleh ini. Apalagi membedakan tak coba. Lebih sedikit lagi. Membicarakan tak Jawa sama Kang Eto. Nah gitu ya. Tak Jawa, tak Indonesia. Tenggelam dengan lautan manusia yang sunnah, tenggelam dengan lautan manusia yang jatuh dalam penyimpangan agama. Dalam kondisi yang asing seperti ini, alhamdulillah, masing-masing kita yang berupaya menghidupkan, mengamalkan sunnahnya
seringkali merasakan jiwa, merasakan kengerian karena jadi orang asing. Melihat kanan kiri depan belakang sekitarnya masyarakat yang penuh dengan kejahilan, penuh dengan kemungkaran, penuh dengan kemaksiatan, bahkan penyimpangan agama, penuh dengan bid'ah, bahkan penuh pula dengan praktek kesyirikan. Maka muncul yang namanya wahsyah, rasa ngeri. Akan lebih terasa lagi kengerian itu manazina azakumullah lantul satu orang, seorang diri tinggal di sebuah masyarakat, sebuah lingkungan yang penuh dengan penyimpangan agama. Tengok kono boloi, nah gitu ya. Tengok kanan kono boloi, tengok kiri kono boloi. Apakah tersempit katanya ini? Berupaya menghidupkan Allah Subhanahu. Ini namanya apa? Wahsyah. Alhamdulillah dengan adanya ukhuwah Islamiyah. Barakallah itu. Kita mempererat persaudaraan kita dengan kaum muslimin dengan Islam. Di atas dengan iman, di atas dengan sunnah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, yang kita merasa ngeri, kita merasa takut, kita merasa asing. Kecirinya, kita punya ikhwah. Alhamdulillah, taklim di desa Sandu, banyak yang datang. Ada akhulan, ada akhulan, ada akhulan, ada akhalan, ada alan, ada alan. Ternyata saya tidak sendirian. Rasa wahsyah tadi berkurang. Semakin kuat hati kita, semakin kuat kokoh jiwa kita, semakin semangat untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW mengamankan masyarakat. Kenapa? Tidak sendirian. Ada akhuna fillah, ada ikhwatuna fillah yang kita berupaya menunjukkan sunnahnya Rasulullah SAW. Sudah dikatakan takhfif wahsyatul ghurbah. Assalamualaikum. Ya mereka yang tinggal ya nggak merasakan satu maksud tujuan ini. Perasaan saya nggak pernah semaksud. Perasaan saya tidak pernah kengerian dan asin dan segala macam. Enak-enak saja di sini. Alhamdulillah. Antum banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah memiliki masjid walaupun mungil, gitu ya. Kalau insya Allah ada mahat, Assalamualaikum, ada ikhwah di sekitar anda, lagi, masya Allah, itu nikmat. Syukuri itu. Assalamualaikum. Tapi ada seseorang yang mengalami kondisi seperti yang saya gambarkan tadi. Apalagi kondisi di sekitarnya dia penuh. Orang yang tinggal di tengah-tengah hiruk pikuknya ibu kota Jakarta. Misalnya. Jakarta hanya ikhwannya, hanya ahli sunnah, hanya salafin. Tapi di Jakarta itu, tadi gitu ya. Ada orang tinggal di sebuah tempat di kota Jakarta misal. Salah diri. Keluar rumah sudah demikian ngerinya yang namanya ibu kota. Keluar rumah yang dia saksikan kesibukan orang dengan dunia, sibuk dengan kerja, sibuk dengan syukur, sibuk dengan ini. Tidak ada satu pemandangan begitu pun yang ada di depan anda. Orang yang sibuk dengan beramal, sibuk dengan tolak ilmu, sibuk untuk gerak ahad, ke pesantren, nyasar, salim. Tidak ada. Antum sih mending keluar dari UKT. Keluar dari rumah, kelihatan ikhwah. Luar biasa. Mereka begitu keluar rumah sudah hidup, yang UKMC, bupati, dan segala macamnya. Istilahnya orang Jakarta ya, macam-macam. Begitu malam juga,
dengan jiwa Anda semakin ngeri. Itu bagi orang yang betul-betul berupaya untuk mempertahankan sunnahnya, mempertahankan agamanya dan prinsipnya, semakin mengerikan. Semakin ganas. Karena sudah semakin mungkarnya, maksiatnya, penyimpangan-penyimpangannya, syubhat, syahwat, mengerikan. Jadi mengatakan, ya Allah, ini yang masih punya prinsip ya. Tanyakan mereka ya, akhirnya tergerus dengan kondisi yang ada, terkikislah. Sopoikontoni, mana teman saya ini? Tengok kanan, tengok kiri, depan belakang, bupati, semuanya lisensi. Mana ikon kita ini? Ada lagi itu. Ada apa? Al-Quran Islamiyah barakallahu fikum. Tidak semata-mata menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tapi lebih daripada itu memiliki maksud yang sangat besar, tujuan yang sangat mulia, yang sangat kita temui salah satu kondisi tertentu. Dan hal ini barakallahu fikum takhfif wahyu rubah. Barakallahu fikum. Ada lagi yang ketiga. Yang para ulama juga ialah mereka mengatakan ulul azm wa syaddul adud fil akhir muslim. Takbir azam itu menguatkan azam, memperkuat azam, memperkuat tekad, kemudian menjadikan persatuan yang kuat dengan keluarga kaum muslim. Syaddul adud, namanya di sini bahasa Indonesia lengan ya, lengan apa? Ada abud. Syaddul abud itu ialah seseorang yang betul-betul mendapatkan bantuan yang sangat kuat, kayaknya orang yang dipegang dengan lengannya antum ini. Syaddul abud bil akhir muslim. Maknanya kalau menjelaskan terkait dengan orang untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, terutama bagi mereka yang berupaya untuk mengajarkan sunnah Rasulullah SAW, Rasulullah SAW. Ketika dia seorang diri di dalam berupaya mengamalkan sunnah atau mengajarkan sunnah atau membawakan sunnah, seringkalinya dia lemah, seringkali dia tidak kokoh. Kenapa orang ini? Tadi hurufah tadi. Tapi tak kala Allah ada satu orang lain kita yang juga mengamalkan sunnah, yang juga menghidupkan sunnah, dan juga menjawabkan sunnah, maka kita semakin kuat, hati kita semakin kokoh. Barakallahu fikum. Antum perhatikan baik-baik ayat Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk datang kepada Fir'aun, mendakwai Fir'aun. Apa kata Nabi Musa? Siapa doa Allah mengatakan tentang doa Nabi Musa, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli harun akhi ushdud dhikri wa ashrik fi amri kay nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Musa, "Idhhab ila Fir'aun innahu tagha." Wahai Musa, pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.
Nabi Musa berdoa, ya Allah wa ya Rabbu, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskan yang mengikat tulisanku, supaya mereka memahami ucapanku, dan jadikanlah untukku wazir, teman dari yaitu Harun saudaraku, ustud bihi azri, ya kuatkanlah urusan saudaraku tadi, ila akhir ayat, sampai akhir ayat. Syahidnya pada kata-kata ustud bihi azri. Nabi Musa alaihi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikuatkan azamnya, dikuatkan tekadnya. Dengan siapa? Dengan Nabi Allah Harun alaihi salatu wassalam. Ustud bihi azri. Akhuhu fillah wa akhuhu fi nasab. Jika Allah SWT mengatakan dalam firman-Nya terkait juga dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Allah mengatakan, sanashuddu abudaka biakhi, kami akan kuatkan lengan kamu dengan saudara kamu Harun. Kuat hatinya, jiwanya, azamnya, tekadnya ketika berdakwah kepada Fir'aun yang kafir itu. Alhamdulillah, diambil faedah oleh para ulama. Limaza al-ukhuwah? Kenapa ada ukhuwah Islamiyah? Jawabannya ialah supaya masing-masing yang muslimin, yang mukminin, yang berusaha kembali kepada sunnahnya Rasulullah SAW, satu sama lain saling mengingat dengan kita. Sanashuddu abudaka biakhi, supaya semakin kokoh jiwanya, semakin kuat azamnya, semakin kuat tekadnya, semakin kuat iman, semakin semangat dia dalam beramal saleh. Dengan ukhuwah Islamiyah tadi. Sanashuddu abudaka biakhi. Dari sini akan dibacakan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah selaku muslimin, kita harus betul-betul satu sama lain saling menjaga ukhuwahnya, saling berusaha mensiarai satu sama lain, saling menasihati satu sama lain. Sambil mengatakan dengan ayat ini, sanashuddu abudaka biakhi. Barakallahu. Bisa berbayangkan? Bisa membayangkan ya Pak. Kondisinya tak, bukan sekedar gambaran dari saya. Kondisi fakta nyata. Di daerah Cilacap sana, di daerah Nusa Kambangan, tepatnya di kampung yang namanya Kampung Laut. Dari jalan harus melewat pantai putih sampai ke sebuah desa yang terpencil namanya desa Kampung Laut. Desa ini akan berzina azakumullah, ternyata tempatnya organisasi, bukan lagi kelas umum, kelas internasional, mendatangkan langsung misionaris dari luar negeri di sini. Mereka Nasrani. Biasa ini dan segala macamnya dikarenakan terpencil dan kondisi. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hidayah kepada mereka semua. Sebagian mereka mu'allaf mengucapkan dua kalimat syahadatain. Barakallahu dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dakwah yang disampaikan oleh sebagian saudara kita dari kalangan para asatidzah di sana. Para ustaz, sahabat dan juga yang lain-lainnya terus di situ mendakwakan Islam di sana, mendakwakan sunnah di sana. Walhaq hampir 100 orang, ada yang mengatakan 100 kakak, ada yang mengatakan 50 kakak muslimin silahkan kembali. Bahkan sebagian mereka saya ini itu luar biasa ya. Assalamualaikum. Sayangnya antum di sini siapa ada Ustaz? Di sini muslimin kabeh. Iya. Awakmu ning kene. Yang sana, yang di sekitar mereka adalah Nasara.
dengan misionarisnya, segala macamnya. Tatkala mereka mu'allaf mengucapkan syahadatain menjadi orang Islam, Muslim, kira-kira apa yang terjadi? Banyak banget yang tadinya memiliki sekian banyak teman, sekian banyak sahabat dari kalangan kaum Kristiani, begitu yang masuk Islam, cuma dengan kata di antara kata yang ada, diintimidasi, diteror dan segala macam. Merasakan kesempitan, merasakan kelemahan, merasakan harga baik. Baru pertanyaan saya yang seandainya kalau di tempat yang terpencil seperti itu, bisa ada jumlah kecil kaum muslimin yang mu'allaf, sebagian mereka berupaya mempelajari dan menamakan sunnahnya Rasulullah SAW, kemudian rame-rame rombongan dari Jombang, rombongan dari Jombang Pondok Arisalah begitu, 2 bis, 3 bis, 5 bis, kesana semuanya. Misal dalam rangka untuk tazawur fillah, bagi mereka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka untuk menguatkan hati mereka, untuk mengatakan kepada mereka, nahnu ikhwanukum, kepada kalian, kami muslimin, kami ahlus sunnah, kami salafiyin, datang kepada kalian. Jadi kira-kira perasaan mereka itu ngeri atau bahagia? Sebab tentu mereka sangat bahagia, sangat bersuka cita, sangat teman-teman mereka yang datang sana itu datang ke mereka. Untuk apa ya Pak? Sana syuddu abudaka fi akhi, sana syuddu akhi, untuk memperkuat mereka, menguat jiwa mereka, membuat tekad mereka, azam mereka semakin kuat Islamnya, semakin kuat ulumahnya, semakin kuat untuk menghidupkannya di tengah-tengah masyarakat. Hadalah ukhuwah, sana syuddu abudaka fi akhi. Ketika mereka di sana, di sebuah kampung sana, di sini ada kaum Kristiani, lemah, semangatnya akan kendor, itu mungkin menyerah. Jadi ketika datang kepada mereka kaum muslimin, kaum mukminin, ahli sunnah, salafiyin, ke mereka, ziarah datang ke mereka, masya Allah, nampak ukhuwah Islamiyah, dan dengan itu akan datang kokoh jiwa mereka. Itu namanya sana syuddu abud taqwiyatul azm, untuk memperkokoh azam kita barakallah. Nah, mudah-mudahan kita berdoa dan berharap kepada Allah kedatangan kita ke Ma'had Ar-Risalah ini pun juga masuk di dalam kategori ini, sana syuddu abudaka fi akhi. Kita mudah-mudahan Assalamualaikum nggak merepoti saya kesini, saya kira ya. Mudah-mudahan orang kesini semakin membuat memiliki tekad yang lebih kuat untuk semakin memajukan dakwah sunnah di tempat yang di tempat ini, dan semakin semangatnya dan segala macamnya dengan adanya ziarah dari ikhwanukum fillah barakallahu fikum. Sana syuddu abudaka fi akhi, ada ukhuwah Islamiyah. Kenapa? Karena maksud azimah jiddan, dikarenakan maksud dan tujuan yang sangat besar yang namanya ukhuwah tadi. Rasulullah SAW tadi dalam beberapa hadis yang saya sampaikan betul-betul menggambarkan ukhuwah sangat kuat, kayak bangunannya sangat kokoh, satu tubuh, saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling membantu, dan seterusnya. Ada ukhuwah. Dan yang semacam ini Allah sudah diterapkan oleh Rasulullah SAW, diterapkan oleh para sahabat kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in, di kalangan mereka para sahabat. Kalau membaca sirahnya para sahabat radhiyallahu ajma'in, antum akan mendapati sekian banyak kisah yang sangat menakjubkan, yang menggambarkan mereka bagaimana eratnya, bagaimana kuatnya ukhuwah mereka, dan sejauh mana ukhuwah mereka tadi. Barakallahu fikum. Hada Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Tahu nama ini?
sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf, salah satu dari alaihi salatu wassalam yang dijanjikan dengan surga. Al-Asharah al-Mubashshirun bil Jannah. Barakallahu. Abdurrahman ini dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salah seorang sahabat. Kalau tidak salah namanya Sa'ad bin Rabi. Mudah-mudahan tidak salah. Ini tak salah ya. Seingat saya namanya Sa'ad bin Rabi. Maka ukhuwah Islamiyah. Anda perhatikan di sini bagaimana ukhuwah Islamiyah yang timbul ketika itu dengan saudaranya Abdurrahman bin Auf yang bukan nafasnya, bukan keluarganya, bukan pula orangnya, yang ini Ansari dari Madinah, sementara beliau dari Makkah Muhajirin. Dia kawan bin Auf, ini makna transaksi dari saya. Ada pas lagi. Dia mengatakan ya Abdurrahman, ini lami aktaril Ansari malah. Wahai Abdurrahman, sesungguhnya saya ini termasuk orang Ansor yang banyak, termasuk orang Ansor yang kaya, hartawan, artinya banyak. Maka saya membagi hartaku dari dua. Saksimu mali baini wa bainaka nisfaini. Akan saya bagi hartaku dan kamu bagi dua. Masya Allah, langsung belah dua ya Allah. Wa indi imra'atan. Saya punya dua istri. Saya punya dua istri. Ikhtar ayyahuma syi'ta. Kamu pilih dari dua istri ini yang kamu suka. Tuhan, apakah ceraikan dia? Sunnah, kata Tuhan. Kalau kamu bukan dia. Masya Allah. Loh, pasti maca. Tetapi tidak bersatu. Hanya Allah. Oh, di kalangan para sahabat sampai pada para satu ini. Harta diserahkan. Istri suruh pilih. Barakallah. Allah. Itu yang dikatakan kiamat dan jasad seperti satu jasad. Dalam rasa cinta di antara mereka, rasa sayang, rasa kasih di antara mereka, rasa saling membantu dia seperti satu jasad. Nah, kan? Nih, harta saya tak belah dua, satu untuk kamu, saya. Istriku tak belah dua, satu untuk kamu, satu untuk saya. Kalau kemudian saya yang ini aja. Enggak, suruh pilih mana yang kamu suka. Nanti akan saya ceraikan dia, kamu berahi dia. Luar biasa ya penampilan sebuah Islamiyah di kalangan para sahabat itu. Apa pernah ada di zaman sekarang ini? Tadi macam apakah terjadi di kalangan kaum seperti ini? Atau di kalangan ahli sunnah yang seperti ini? Jawab ini. Jawab ini. Belum pernah ya. Ada orang itu. Ada orang kaya di kalangan kaum muslimin. Dari kaum muslim yang melihat ada saudaranya muslimin yang berisau, berisau. Saya tadi itu, ini Muhajirin, ini Ansar. Dalam keadaan bukan kalah, keluar asalnya, tidak punya apa-apa dan segala macamnya. Tahu. Ini. Assalamualaikum. Dikarenakan dia Alhamdulillah, saudara dia karena Allah Tuhan yang seiman, yang seakisah, yang semanhaj. Saya ini orang desa Jambu yang paling kaya. Saya itu punya 2 rumah. Rumah yang ini pilih. Maksudnya gimana Pak? Pilih rumah mana yang kamu suka untuk kamu pakai. Masya Allah. Itu kalau ada yang seperti itu ya, luar biasa tuh kuahnya. Nggak yang bakal ada.
Salah, seandainya ada. Kami kan? Wah, belum Pak. Belum menikah. Kebetulan saya punya putri 4. Anak saya itu aktif 4. Ini umur sekian, layak nikah semua. Kalau pilih yang mana putri saya, tak jodohkan dengan kamu. Masya Allah, luar biasa. Kenapa kan ada kamu? Setelah ada, seandainya ada. Gitu ya. Tapi gimana saya kan sebatang kara saya enggak. Jangan mikir. Nih untuk mahar. Nih untuk wali mahar. Nih untuk saya nikah. Selesai. Saya isi sini begitu. Mobil saya juga banyak. Pilih mana mobilnya? Tuh pakai. Masya Allah. Tidak perlu keikhlasan, tidak perlu ketulusan. Para itu seperti itu luar biasa. Bagaimana dia dapat rumah, dapat mobil, rumah dan isinya, kendaraan, terus dapat putrinya. Luar biasa ya. Sangat berkesan gitu ya Pak. Sangat berterima kasih kepada orang Pak. Akan sangat erat dan sangat kuat hubungannya. Itu karena Allah dan Ta'atun Rabbi. Di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, beberapa wajib kayak gitu ya Pak. Digambarkan. Mestinya kita sebagai kaum muslimin, sebagai kaum mukminin, terutama dari kalangan orang-orang yang berusaha sunnah, menjadikan sunnah, buat kita seperti itu mestinya. Seperti itu, saling cinta, saling menyayangi, saling membantu. Allah, sangat kuat. Kalau kalian disuruh bawa dan juga kalau jasa di luar, Allah. Dan ingat dengan Allah yang dimaukan dengan ukhuwah di sini, semata bersaudara, bukan semata-mata bersatu. Tapi ada dasar prinsipnya yang disebutkan dalam sekian banyak ayat dan juga surat Al-Salam yang membicarakan masalah ukhuwah. Itu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Yang dipanggil itu ialah kaum mukminin. Innamal mu'minuna ikhwah. Al-mu'minu lil mu'minin. Masalah mu'minin. Maknanya yang namanya ukhuwah itu betul-betul tulus, betul-betul ikhlas, betul-betul jujur karena keislaman, karena keimanan, karena masing-masing berupaya mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Itu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, ukhuwah di atas. Bukan semata-mata bersaudara, tapi di atas iman dan sunnah. Kita orang lain menyayangi orang lain, bersahabat dengan orang lain. Kita jadikan sebagai teman karib kita, sahabat dekat kita. Dikarenakan imannya, dikarenakan kesolehannya, dikarenakan sunnah yang dia kerjakan, sunnah yang dia amalkan, sunnah yang berdakwah. Akidahnya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya mulia, orang yang soleh. Maka kita cintai dia, kita sayangi dia, kita hormati dia, ya, dan kita jadikan dia sebagai teman karib kita, akhuna fillah. Di atas ukhuwah, di atas kumpul menjadi satu dengan program ukhuwah Islamiyah, dengan tanpa klasifikasi, dengan tanpa penyaringan. Bukan itu namanya ukhuwah. Bukan yang namanya ukhuwah ketika dalam suatu wajah. Di situ ada orang yang menyimpang dengan bid'ahnya, yang menyimpang dengan maksiatnya, yang menyimpang dengan mungkarnya. Jadi satu, tidak. Bukan itu yang namanya ukhuwah Islamiyah. Bukan pula yang namanya ukhuwah Islamiyah. Yang penting asma'in, yang penting tenang, yang penting tidak ribut. Bukan itu yang namanya ukhuwah. Ukhuwah itu harus di atas Islam, di atas sunnahnya Rasulullah SAW. Prinsip innamal mu'minuna ikhwah.
Mesti iman yang disebut minal mu'minin dan berjalan syudu ba'dahu ba'dah mu'min lagi. Nasarul mu'minin fi tawadihim matarahimihim mata'atufihim mu'minin lagi. Ada ukhuwah di atas dasar Islam, iman dan sunnah terus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Maka semua yang namanya ukhuwah itu tidak dibangun di atas dasar tendensi duniawi atau tendensi wilayah atau kosmo atau suku atau nasab atau profesi atau golongan. Tidak, bukan itu yang namanya ukhuwah. Bismillah wasillah karena Allah, ikhlas dan iman sama Israel. Orang yang berupaya untuk memerekatkan kaum muslimin paguyuban masyarakat kamu. Nek wong jamu ya dikasih guyur, dibantu, ditolong. Berhubung dia orangnya bukan orang jamu, dia misalkan orang kecil atau dia orang gede, jadi ya afwa itu bukan rombongan kita. Bersemuah. Apa yang disebut sebuah kelompok, sebuah golongan bulan, golongan alam. Sekarang dia satu golongan dengan kita, tentu kelompok dengan kita cintai dia, kita sayang hormati dia, kita bantu dia, dan segala macamnya. Begitu orang lainnya, bukan kelompoknya, bukan golongannya. Maaf, iya, itu bukan kelompok kita. Bukan itu yang namanya ukhuwah. Itu namanya asabiyah, fanatisme kelompok, fanatisme golongan, fanatisme desa, fanatisme wilayah, fanatisme keduniaan, fanatisme profesi, atau semisalnya. Bukan itu yang namanya ukhuwah. Jadi ukhuwah karena Islamnya, karenanya dikatakan dia berupaya menunjukkan sunnahnya Rasulullah SAW. Ada adalah ukhuwah. Dan demikian indahnya tali persaudaraan dalam Masjid Azakumullah. Ini mukadimah. Syekh mukadimah itu. Temanya bukan ini. Temanya itu syekh mukadimah. Saya ingin menggambarkan kepada antum bagaimana ukhuwah dalam Islam itu sangat indah. Betul-betul tujuannya, maksudnya sangat lurus dan sangat urgen, sangat prinsip. Oleh karena itu sangat dianjurkan diterangkan sekian banyak upaya-upaya cara-cara untuk merekatkan ukhuwah Islamiyah semakin mengokohkan. Ada pembahasannya. Bukunya segini. Ini untuk merekatkan ukhuwah Islamiyah. Kapannya gitu ya. Quran sukai banyak orang. Semuanya kuat. Assalamualaikum. Yang dipelajari karena bikin aja semua adalah ternyata ukhuwah Islamiyah itu bisa rusak, bisa kacau, bisa rusak dengan bahasanya antum ini virus perusak ukhuwah. Sebab yang ukhuwah Islamiyah ini yang harus diwaspadai. Ini yang harus diketahui dan dibinasakan. Ditinggalkan, dijauhi. Kenapa? Kalau dia ada di tengah-tengah umat, maka yang terjadi itu ialah pengkotak-kotakan kaum muslimin. Yang terjadi ialah satu sama lain saling membunuh-musuhan, sama lain saling fanatik dan segala macamnya. Tidak ada nuansa ukhuwah Islamiyah yang indah seperti yang ditunjukkan oleh para sahabatnya. Nah, virusnya banyak. Dari mulai mematikan yang sangat menghancurkan sampai virus-virus kecil yang bisa diatasi dengan mudah dan baik. Mana ini? Pak, bawakan virus ringan-ringan atau virus yang berat. Kita tawarik dulu.
yang virus prostat atau virus jabatan atau virus yang lainnya. Ini jangan mengatakan semuanya loh ya. Hanya loh ya. Orang tua atau ngaco atau menjawab. Nyabrak dulu aja. Nah gitu ya. Nyabrak dulu. Nanti hari ini dengan siapa? Kalau tidak ada Allah. Yang hal-hal yang menyebabkan ukhuwah Islamiyah itu retak akan hancur sangat banyak. Virus yang paling mematikan, yang paling menghancurkan ukhuwah itu ialah al-bid'atu wa kebid'ahan dan perpecahan di tengah-tengah umat karena bid'ah. Yang dimaukan dengan bid'ah di sini karena bismillahirrahmanirrahim semua bentuk bid'ahan dan yang terutama ialah bid'atun fikriyah. Bid'ah dalam bentuk pemikiran, pemahaman yang kemudian dikira pelakunya dengan amaliyah dan perbuatan. Kalau semata-mata perbuatan enteng, tapi yang sangat membahayakan menyimpang pemikiran sesat yang membahayakan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya secara umum terkait dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dikatakan sebagai ahli ikhtilaf. Allah mengatakan dalam firman-Nya menjelaskan tentang kondisi umat manusia ini, wa la yazaluna mukhtalifina man rahima rabbuk wa lidzalika khalaqahum. Wa la yazaluna mukhtalifin, mereka berikhtilaf, berselisih, berpecah. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Walidzalika untuk itulah Allah menciptakan mereka. Artinya perpecahan itu sesuatu yang sudah ditakdirkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Ada penyebabnya, ada sebabnya kenapa terjadi yang namanya perpecahan, kenapa terjadi yang membuat retaknya persatuan, hancurnya persatuan, hancurnya ukhuwah. Pada lafaz yang awal ayat ini, wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Kalau ada membaca tafsir ayat ini dalam buku tafsir, dan secara khusus bukan tafsirnya ada Abu Ishaq Ash-Shatibi rahimahullah dalam kitab beliau Al-I'tisam. Ini ringkasannya. Jangan dibaca kok. Mereka menjelaskan yang namanya al-mukhtalifin dalam ayat ini, mereka senantiasa berikhtilaf. Mereka mengatakan ahlul ahwa. Yang dimaksudkan ialah ahlul bid'ah, orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang pemahamannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabbmu, mereka bersatu, mereka bertiga, dikatakan ahlus sunnati wal jamaah. Mereka itu adalah ahlus sunnati wal jamaah. Orang-orang yang senantiasa kepada Rasul alaihi salatu wassalam dan berjamaah bersatu di atas umatnya manusia. Allah. Itu berarti dalam ayat ini diterangkan penyebab terjadinya retaknya ukhuwah, retaknya binasanya persatuan dan ukhuwah itu dikarenakan bid'ah dan ahlul bid'ah. Sebaliknya yang menyatukan ukhuwah ialah sunnah dan para pelakunya. Sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para orang-orang yang mengamalkan sunnah, yang menghidupkan sunnah. Hadis ini Rasulullah diterangkan lagi. Diterangkan lagi dengan hadisnya Rasulullah SAW yang ma'ruf. Hadis yang sangat masyhur, hadis tentang istiraqul ummah, hadisnya perpecahan ummah. Apa kata Rasul? Dalam
sabdanya Rasulullah SAW, وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Umat ini menjadi 73 sekte golongan, kulluha finnar, semuanya di neraka kecuali satu. Al-Jamaah ini ialah orang-orang yang di atas sunnahnya Rasulullah SAW dan di atas bimbingan para sahabat Rasulullah anhum ajma'in. Maka ana alaihi al-yawm wa ashabi, ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Adapun yang susah selain al-jamaah tadi dikatakan sebagai ahlul furqah, orang-orang yang membuat perpecahan di tengah-tengah umat, memecah belah umat dalam persatuan, persaudaraan, itu mereka semua 72 tadi. Siapa mereka itu? Dikatakan oleh para ulama mereka bukan orang kafir, mereka bukan musyrikin. Dikatakan Rasulullah SAW mengatakan wasaqat dari ummati, itu umatnya Rasul, mereka umatnya. Siapa mereka itu? Mereka itu ialah ashabul ahwa'i wal bid'ah, orang-orang yang memiliki pemahaman bid'ah menyesatkan umat. Dikatakan seperti al-firaqud dhallah, sekte yang menyimpang, sekte yang disesatkan. Dari sini Allah disebutkan oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah rahimahullah, beliau al-istiqamah, beliau menyatakan tentang sunnah dan bid'ah. Beliau mengatakan as-sunnatu maqrunatun bil jamaah, fayuqal ahlus sunnah wal jamaah. Namanya sunnah Rasul, bimbingannya Rasulullah SAW, itu pasti bergandengan dengan persatuan al-jamaah. Makanya mereka ini ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang di atas sunnahnya Rasul, yang mengamalkan sunnahnya Rasul dan bersatu di atas sunnah tadi. Kama anna al-bid'ata maqrunatun bil furqah, fayuqalu lahum ahlul bid'ati wal furqah. Sebagaimana yang namanya bid'ah itu, pemahaman-pemahaman yang menyimpang yang besar itu pasti bergandengan dengan perpecahan, ada bid'ah, makanya mereka dikatakan sebagai ahlul bid'ah wal furqah, sebagai ahli bid'ah, sebagai orang yang memecah belah umat dengan hadis di atas. Oleh ini jelas ringkasnya yang paling mematikan, yang betul-betul merusakkan ukhuwah Islamiyah, semua pemahaman yang besar, pemahaman yang menyimpang, yang diusung oleh semua sekte-sekte yang menyimpang dalam Islam. Apapun bentuknya, bagaimana mereka lakukan dengan umat, mereka lakukan ukhuwah Islamiyah. Masalahnya barakallahu yang namanya pemahaman bid'ah itu banyak. Rasul tadi mengatakan dalam hadis 72 sekte, minimal 72 pemahaman. Maka disebutkan satu-satu 72 jam minimal. Sehingga wae taruhan itu. Itu apa sebenarnya Rasulullah 72 itu bukan total keseluruhan sekte yang punya pemahaman bid'ah. Karena ternyata di kondisi realnya, kondisi faktanya ratusan pemahaman, bahkan ribuan pemahaman yang menyimpang. Kita mengatakan 72 itu adalah usulul firaq, usulul firaq, sekte yang pokok-pokok saja, yang masing-masing sekte tadi itu memiliki cabang-cabang, anak-anak pemahaman yang sangat banyak, sehingga jumlahnya puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan pemahaman.
semuanya membuat perpecahan umat. Ya ini virus yang betul-betul mematikan umat. Kaidahnya, karena ada satu pemahaman yang besar, pemahaman yang menyimpang di tengah-tengah kaum muslimin yang dulunya berasas Islam, iman dan sunnah, maka akan terjadi perpecahan di dalamnya karena pemahaman sesat tadi. Itu pembawaannya menyesatkan dan memecah belah umat, sebagaimana sunnah Rasul itu tabiat yang menyatukan umat. Itu kaidah dulu. Kaidah berikutnya, di mana saja, kapan saja antum menyaksikan hanya sebuah dakwah, adanya sebuah dakwah yang disampaikan, yang didakwakan di tengah-tengah. Ketika jalannya dakwah ini semakin lama semakin mencerai-beraikan umat, mencerai-beraikan, menanamkan perpecahan, menanamkan perselisihan, menanamkan keakuhan, menanamkan kebencian dan permusuhan. Itu tandanya dakwah tadi adalah dakwah yang sesat, dakwah yang menyimpang. Dikarenakan itulah pembawaan asal sebuah pemahaman Syiah yang berbeda. Walaupun di awalnya menghebohkan, walaupun di awalnya itu luar biasa, membuat orang itu wah begitu. Tapi di ujung-ujungnya itu ia perpecahan, perselisihan, keributan, permusuhan, amarah dan segala macamnya, penyimpangan. Sebaliknya kalau kita ada sebuah dakwah yang disampaikan di tengah-tengah umat, kita bersudah dengan berumat, semakin lama disampaikan dengan cara yang baik dan benar, semakin lama semakin dicintai oleh orang, semakin lama semakin dipahami, dimengerti oleh orang. Mengerti berfungsi di dakwah, menyatukan umat, menyatukan masyarakat, menyatukan hati. Sungguh harus cinta di kalangan kaum muslimin, sungguh di kalangan kaum muslimin. Itu tandanya itu dakwah yang hak. Walaupun di awalnya menghebohkan, menjadikan tapi aneh, kok aneh. Jangan-jangan masyarakat kelima, jangan-jangan agama baru, pemahaman baru, jangan-jangan teroris dan segala macamnya. Mungkin begitu. Semakin dikejar, semakin diintimidasi, semakin diteror, kok semakin kuat, kok semakin solid, kok semakin mendapatkan cinta di kalangan masyarakat, mendapatkan rahmat di kalangan masyarakat, mendapatkan kasih di kalangan masyarakat, semakin paham. Rupanya dakwahnya alam, santai, santun, berakhlak, penuh hikmah, menyebarkan rahmat dan segala macamnya. Kok semakin indah, semakin bagus, semakin menyatukan. Itu ciri-ciri al-haq. Assalamualaikum. Nah, saya teruskan dengan penyebutan masing-masing pemahaman atau saya nyerah ini. Soalnya itu saya kelihatan hai-hai dalamnya kayak gini aja. Gitu ya. Saya mulai kelihatan matanya merah-merah gitu ya. Teruskan waktu saya. Sudah, jam setengah sama ya Mas. Kenapa? Satu jam setengah saya bicara itu. Baru penyebutan globalnya virus. Nah gitu ya. Belum saya bawakan satu persatu virus-virus yang ada. Sebenarnya ya apa? Bagaimana kaidah dasarnya itu. Lanjut. Kedua. Ustaz. Masya Allah. Jadi niati tanawa itu datang ruangnya. Nah, di benak saya sekarang ini saya lagi milih-milih ini. Dan sekian banyak pemahaman-pemahaman yang ada, TPC yang ada, yang lagi kini. Yang lagi kini apa yang rapi?
Yang lagi in. Berarti 9:30 itu, mungkin sampai jam 9. Ada kalau itu. Namanya sangat banyak. Tapi dia mungkin bisa kita utarakan di sini sekarang. Ada yang pemahaman sesat yang betul-betul bahkan menggelisahkan masyarakat secara umum kaum muslimin dan terus sampai sekarang menggelisahkan dan menjadi pemahaman yang betul-betul di zaman sekarang ini. Ada pula yang kemudian di kalangan sebagian pihak Assalamualaikum ahli sunnah wal jamaah. Gitu ya. Jadi ada yang luar, ada yang dalam. Siap? Saya mulai yang dalam dulu. Ini aku yang minta dulu. Bukan saya loh. Saya mulai yang dalam dulu. Dalam itu artinya virus penyimpangan pemahaman yang sesat. Yang ada di tengah-tengah orang-orang semata-mata muslimin. Tetapi orang-orang di tengah-tengah orang-orang yang mengaku dan menyatakan dirinya sebagai ahlus. Orang-orang yang berupaya mempelajari sunnah, mengamalkan sunnah, menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW. Di tengah-tengah orang yang mengaku demikian ini ternyata di dalamnya ada sekian banyak virus yang akan yang sesungguhnya membuat para pelakunya itu sedikit demi sedikit bergeser kepada angin, bergeser pada penyimpangan, yang membuat ukhuwah Islamiyah itu menjadi retak. Ukhuwah di atas sunnah menjadi retak. Yang menyadarinya hanya orang-orang tertentu. Kalau umum tak paham. Yang memahaminya ialah orang-orang yang mempelajari dan mengamalkan sunnahnya Rasulullah SAW. Saya dahulukan. Virus ini khonafidina azzakumullah, satu virus yang berkaitan dengan satu permasalahan yang memunculkan dua virus yang berlawanan. Masalah yang ini, gitu ya. Masalah yang dimaksud adalah permasalahan terkait dengan masalah mensikapi seseorang dalam menyimpang. Bahasanya masyarakat mensikapi ahlul bid'ah. Karena kalangan terbatas, jadi itu bahasanya. Ini masalahnya. Kalau dikatakan menyimpang, yang dikatakan sesat, yang dikatakan ahlul bid'ah ini tadi, ternyata ada dua virus yang sangat mematikan dan sangat merusak ukhuwah. Di tengah-tengah orang-orang yang mengaku dirinya di atas sunnah, mengaku dirinya di atas pemahaman sunnah. Jamaah, ialah sebuah virus, sebuah pemahaman yang khonafidina azzakumullah berupaya untuk himayatu ahlul bid'ah, melindungi ahlul bid'ah, ad-difa' anhum, membela ahlul bid'ah yang menyimpang tadi. Melindungi, difa' itu membela, melindungi, membela. Yang ketiga berjilu ahli bid'ah, menunjung, memuliakan, mengalu-alu tokoh-tokoh bid'ah tadi, menjaga, membela,
virus. Ada virus. Virus ini berakibat orang-orang tersebut yang terkena virus ini menjadi orang-orang yang sangat-sangat bermudah-mudah di dalam bermuamalah dengan ahli bid'ah. Bermudah-mudah dalam dakwah dan membantu dalam dakwah dengan orang-orang yang menyimpang. Dengan orang yang menyimpang. Mudah dengan itu semuanya. Bahkan dilindungi mereka, dibela mereka, disanjung mereka. Dan upaya untuk menjelaskan kepada umat, membongkar kenyataan mereka, fakta mereka terhadap umat. Orang-orang yang berupaya demikian, mereka counter, mereka hadapi, mereka perang, dan segala macamnya. Saya adalah itu. Virus ini adalah semua yang kemudian dikenal di kalangan para ulama disebut dengan virus Rupiah. Pokok kandeng. Dikarenakan memang asal muasalnya itu ialah Rupiah, pengikutnya tokoh gerakan reaksioner Mesir yang namanya Beko. Awalnya Rupiah. Rupiah itu macam-macam. Ada yang ekstrim, moderat. Yang ekstrim ini yang langsung bergerak pada tindakan memberontak pemerintah, yang pegang mereka yang bergerak berjihad kata mereka dan segala macamnya. Yang kalangan ini yang kemudian dikenal dengan kaum teroris, kaum jihadiyah. Akhirnya ini tidak ada hal. Di tengah-tengah mereka ada yang moderat, yang kemudian mesti dikenal dengan Suriah. Menurut Benair dan Zainal Abidin yang orang tahu dia tinggal di Birmingham, London, Inggris. Ada apa dengan ini? Ternyata yang menunjukkan Azzaikumullah satu virus yang disebabkan oleh sekte satu ini ialah upaya untuk mengayomi, membela, memuliakan yang namanya ahli bid'ah. Dalam hal ini ialah mengayomi dan membela Sayyid Qutb. Kemudian membela tokohnya Muhammad Qutb. Kemudian membela orang-orang yang bersama dengan mereka. Jangan limbing mereka. Saya katakan sebagai Sururiyin dengan pemahaman ini. Di India, pemahaman ini dikenal dengan pemahaman insaf. Bukan dengan pemahaman insaf, sikap asli dalam sikap ahwai dan bid'ah. Tapi tujuannya tunggal mereka untuk membela bid'ah. Kemudian pengembangannya pada zaman sekarang ini, pengembangannya ialah mereka betul-betul membela, mengayomi dan memuliakan orang-orang yang dikatakan dalam para ulama ahwai dan bid'ah. Terkait dengan yayasan-yayasan bid'ah mereka ayomi, terkait dengan dai-dai yang sesat mereka ayomi. Kemudian tahunya orang-orang yang menyimpang dari sunnah mereka ayomi. Itu. Orangnya dikatakan sebagai sururi, kalau banyak namanya ini, kalau dakwahnya dikatakan dakwah sururiyah. Dari sini Allah tidak satu hal yang aneh yang menyimpang, melainkan orang ini pasti akan membelanya, pasti akan mengayominya, pasti akan mendukungnya. Tapi subhanallah mereka pilih-pilih. Bisa semua penyimpangan mereka ayomi, mereka itu pilih. Penyimpangan yang sekiranya mendukung dakwah mereka, yang sekiranya menguruskan masalah mereka, menguntungkan mereka. Dosanya. Allah membuat mereka bisa tahu dakwah dengan orang yang mereka anggap menguntungkan, walaupun sebagai
teroris nomor 1 di Indonesia ini. Duduk bersama di sebuah majelis, kajian bersama. Datang di sebuah acara, yang satu sebagai sambutan keluarga, itu sebagai mu'il wahana, yang satu sebagai penutup. Begitu. Yang ini tokoh khawarij, tokoh terorisme, yang ini tokoh yang mengaku sebagai sunni, mengaku sebagai ahli sunnah, yang ini tokoh politik. Bisa. Kenapa sudah termakan yang namanya virus? Melindungi, membela, memuliakan yang namanya satu dakwah yang tidak. Yang sekarang bahasanya membela. Ujung-ujungnya mereka mudah untuk bermuamalah dengan orang-orang yang menyimpang, bermudah ta'awur dakwah, bantu dalam dakwah dengan orang-orang yang menyimpang, bermudah untuk melakukan majlis seperti itu. Allah bermanfaat. Hada perlu ini. Dulu sekarang hada di sini sekarang. Mereka dapat menampilkan di situs-situs mereka, di majalah-majalah mereka, di radio dan segala macamnya, ulama-ulama, orang-orang yang sudah dinyatakan oleh para ulama kita sebagai mubtadi', sebagai orang yang sesat, sebagai yang mempunyai pemahaman A dan pemahaman B. Tampilkan sama mereka. Ada mereka. Mendatangkan mereka dari jauh untuk mengadakan muhadarah akbar di tanah air, diajak keliling-keliling di daerah ini, daerah itu, begitu ke semua keliling mereka. Dan ternyata orang yang mereka bawa adalah orang yang dinyatakan sebagai para ulama, sebagai orang yang dikatakan menyimpang, orang yang sesat. Bulan. Ini benar-benar Allah. Silakan itu sedang gencar-gencarnya merajalela di tengah-tengah umat. Khususnya di kalangan orang-orang yang mengaku mengamalkan sunnah, mendakwakan sunnah, mengatasnamakan dirinya sunnah atau ahli sunnah. Padahal hakikatnya mereka bukan ahli sunnah, mereka adalah satu bunuh suri daripada seperti ini. Nah, ini mereka. Di antara ciri khas ialah mereka berdakwah masuk ke tengah-tengah kelompok-kelompok yang menyimpang, ormas-ormas, partai-partai yang menyimpang, masuk di dalamnya yang pikirannya menguntungkan mereka, menyenangkan mereka dalam rangka untuk maslahat dakwah katanya. Ini ciri-ciri mereka. Barakallahu Allahumma ta'ala la hawla wa la quwwata illa billah. Terus kedua sebaliknya. Kalau yang ini melindungi, membela, memuji al-fi'ah, orang yang menyimpang, ta'udah, dan mereka segala macamnya, mutasahidi, orang yang bermuda untuk itu. Yang satunya lagi lain. Yang satunya lagi sangat keras kalau mensikapi orang, sangat keras dalam menyikapi orang-orang yang dikatakan betul. Sangat keras. Orang mungkin dulu dikatakan sebagai jamaah tasbih. Atau jamaah tasbih. Sekelompok orang yang mudah menfonis orang lain mubtadi'. Yang mudah menfonis orang lain hizbi. Keluar dari daerah Islam, daerah sunnah. Orang yang menyimpang orang itu. Mereka jamaah tasbih. Sama dalam masalah itu ya kawan. Tapi kemudian sekarang ternyata yang mengatur si pemahaman ini dan ternyata yang mereka perang bukan orang-orang yang pasti dikatakan berjalan tidak, tetapi yang mereka perang yang justru dari kalangan para ulama kita, dari kalangan para imam-imam kita terdahulu, orang-orang yang dikatakan ilmuannya dan dikenal ilmu. Hanya dikatakan satu pemahaman yang ada pada mereka
langsung diklaim sebagai orang yang menyimpang, sebagai orang yang sesat, sebagai dikatakan sebagai jangan sebagai hizbi dan semisalnya. Orang pertama yang dahulu mereka sikap ialah orang yang seorang imam besar seperti dia yang bernama Ali bin Hajar al-Asqalani rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, imam besar mazhab Syafi'iyah yang memiliki kitab seperti Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram yang masyhur di kalangan kaum muslimin itu penulisnya termasuk ulama ahli hadis terkemuka pada masanya, ulama ahli fiqh yang terkemuka pada masanya, termasuk ulama besar mazhab Syafi'iyah pada masanya, Al-Hafidz. Dikarenakan pada dia setiap pemahaman yang menyimpang langsung mereka mereka tutup bukan dia orang yang sesat, orang yang menyimpang buka buku-bukunya. Ibnu Hajar benar. Mereka hendak Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi rahimahullah yang punya kitab Riyadhus Shalihin. Banyak sedangkan Syafi'iyah imam Syafi'iyah kepada waktunya dikarenakan mesti pemahaman menyimpang mereka langsung dihantam seperti orang yang sesat, orang yang menyimpang. Wah, mengaku ayat seperti ini sebagai orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Rasul, imam diri sebagai orang-orang yang mengamalkan sunnahnya Rasulullah SAW. Ternyata generasi yang telahnya terus memberikan mati. Tidak hanya ulama-ulama terdahulu yang mereka putus sebagai orang yang sebagai menyimpang, ternyata yang disikat adalah ulama-ulama zaman sekarang. Tidak ada satu ulama sekarang ini melainkan mereka hantam, melainkan mereka sikam, melainkan mereka putus sebagai yang sesat, orang yang menyimpang, tidak ada ditemukan sebagai hizbi. Seluruh ulama zaman sekarang ini, orang dan setenar Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, ia bersalim sama Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Syekh Muhammad bin Syekh bin Hadi Al-Wadi'i, tak tersisa. Begitu pula ulama-ulama yang masih ada zaman sekarang, habis oleh mereka semua. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Rabi' bin Hadi, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Shalih Al-Syekh, masa semua yang di Makkah, yang di Madinah, yang di Riyadh, yang di Yaman, yang di luar Yaman, segala macamnya, habis. Tidak sedikit pun yang tersisa di kalangan mereka. Langsung diklaim sebagai yang menyimpang, orang yang sesat. Padahal mereka adalah ulama-ulama dengan kita ummah, ulama sunnah. Sadar. Ternyata pada generasi yang setelahnya lagi lebih parah dari sebelumnya. Ternyata yang mereka klaim sebagai orang yang mubtadi', orang yang sesat, orang yang hizbi, tidak hanya ulama-ulama tadi, tetapi semua yang menyelisihi mereka langsung dikatakan sebagai mubtadi', dikatakan sebagai hizbi. Orang-orang yang membela ulama-ulama tadi langsung dikatakan sebagai orang yang menyimpang. Orangnya bukan menyimpang ulama, tapi orang-orang yang membela para ulama tadi. Para dai mancanegara, ulama kan kelasnya tinggi, dai kelasnya lokalan lah. Dai mancanegara, dikatakan mancanegara, dikatakan bukan cuma di luar sana. Dai yang ada di Indonesia ini, ustaz-ustaz di Indonesia yang di luar negeri sana, mancanegara yang kelasnya seru di bawah para ulama hadis. Semua dikatakan mubtadi', semua dikatakan hizbi. Kenapa? Membela ulama tadi. Memiliki apa yang ada pada mereka, apa yang ada pada mereka habis. Kalau generasi awal
kelompok ini yang berani bicara tokoh-tokoh mereka. Dan di sana bicara ini berani bicara semua orang dari kalangan mereka berani menghukumi ulama beliau yang tepat, berani menghukumi para penguasa Tuhan, para syahidah ya Allah dengan Tuhan yang tepat, orang yang menyimpang, orang yang mustahil, orang yang suci, semuanya bicara. Kalau ini terus memberikan nasi, tapi lebih ngawur. Ini dikenal di kalangan para ulama kita sebagai virus haddad. Orangnya dikatakan haddadi. Pengikutnya atau Abdullah Mahmud Al-Haddad dari Mesir. Orang istrinya semua Abdullah. Orang mereka yang berwasa semacam Fawzi Al-Asyari Al-Sahayli, Al-Asal Zura, Fawzi Al-Bahmaini, Al-Latif, Al-Shumaili, yang ada di zaman Indonesia. Luar biasa. Bahkan dunia sunnah, pemberitaan dunia jauh sunnah, yang mengerjakan orang-orang yang mengamalkan dan berbama menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Semua dihabiskan. Yang satu ngayom, yang bid'ah, yang ini semua sikap, semua dikatakan sekedar bid'ah, yang sesungguhnya al-sunnah, seseorang yang dikatakan al-haq, maka ulama-ulama yang ada, semua dihabisi, semua sikap, semua dikatakan sekedar al-haq. Kalau yang terakhir ini barakallahu fikum karena ngawurnya jelas, jadi umurnya tidak panjang, gitu ya. Umat sudah banyak mengerti, malah paling orang itu, paling orang itu kan semuanya di situ. Iya, selesai. Yang menanamkan rasa kebencian, rasa permusuhan di tengah-tengah karena umat di tengah-tengah para jari. Iya, mereka kan yang menanamkan rasa api yang berkobar untuk membuat orang lain dengan mudah. Iya, gampang itu firmannya, gampang itu orang namanya tidak boleh dengan mereka dikarenakan sangat kabur. Seperti orang-orang yang masih kayak gini yang hidup dengan awalnya, dari orang yang punya akal yang sehat, yang cerdas, mendengarkan seperti itu sudah ngeri duluan. Itu namanya Rasul dihabisi semua. Yang paling berbahaya karena penghinaan semua ialah yang pertama tadi. Yang pertama tadi itu muncul dari sejauh daripada yang ada dia ini, tapi hasilnya tidak ada. Karena semakin lama semakin kencang, semakin lama semakin menjalar, semakin lama semakin menyebar dengan masyarakat. Dikarenakan mereka masuk langsung ke dalam tubuhnya masyarakat tapi itu walaupun menyimpang segala macamnya dengan alasan mereka. Bisa duduk dengan sekian banyak orang yang menyimpang sekalipun dalam rangka maslahat dakwah. Orang itu bisa. Ini yang menyimpang, ini yang membahayakan para ulama. Hati-hati. Di mana ada satu pemahaman ini dan pemahaman sururiyah dan hadasiyah, pasti akan terjadi perpecahan di kalangan orang-orang yang mengaku sebagai ahli sunnah. Rata-rata orang-orang yang dulunya baik, akidahnya bagus, manhajnya kuat, di atas sunnah Rasulullah. Ketika sedikit demi sedikit perlahan mulai berubah, mulai menyimpang, larinya kepada kejadian yang awal itu tak berani. Ini batasnya ngawurnya. Larinya sedikit demi sedikit bergeser lompatnya kepada pemahaman sururiyah dulu atau sururiyah sekarang atau hizbiyah sekarang. Mulai membela taklim mereka, membela radio mereka, membela masalah mereka, tapi belum berani membela ustaz-ustaz dan kiai mereka. Hati-hati. Ini sangat berbahaya. Mereka bertemu bahkan sampai dakwah lewat televisi. Jadi biasa masuk baru dakwah lewat TV sampai yang menampilkan langsung shotnya dan segala macam. Banyak.
luar biasa. Pada semua mereka itu adalah virus-virus yang sangat merupakan ukhuwah Islamiyah, merupakan ukhuwah orang-orang yang tidak sunnahnya Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Songok masjid. Jangan lagi. Itu perkara indah. Hati-hati. Ada dua virus yang membahayakan ini. Sangat bukan persatuan, sangat menghancurkan ukhuwah Islamiyah. Adapun yang di luar sana, kebanyakan kaum muslimin akan merusakkan masyarakat, merusakkan bangsa, merusakkan negara. Itu pemahaman sesat yang namanya pemahaman takfir. Pemahaman takfir, pemahaman mengkafirkan seseorang dengan tanpa hak. Ingatkan kalau pemahamannya sekte Khawarij yang muncul di akhir masa kekhilafan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di zaman dahulu kala. Sekte tertua dalam Islam, sekte Khawarij, dan sekte yang aktif sampai sekarang Khawarij, yang akal pemahaman mereka takfir, mengkafirkan orang tanpa. Dan ternyata yang kali pertama mereka pahami takfir murtadil katsir, mengkafirkan semua orang kecil dalam dosa besar, mengkafirkan pelaku besar. Ada orang zina kafir, ada orang berjudi kafir, ada orang minum keras kafir, ada orang yang korupsi kafir, ada orang yang memaling kafir, semuanya kafir, sedikit kafir. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Itu awal. Ternyata dalam Islam dikatakan kasus. Mereka akhirnya semua penguasa Muslim yang berhukum dengan selain hukum Islam kafir. Itu sudah terjadi di zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sekte Khawarij ini para ulama itu mengkafirkan penguasa kafir ketika itu, bukan mengkafirkan semua sahabat dengan alasan berhukum dengan selain hukum Allah. Dan ini yang kemudian sampai sekarang yang sangat mengerikan yang ditanamkan di pikiran-pikiran pemuda-pemuda Islam, mengkafirkan penguasa yang tidak dengan hukum Islam kafir. Itu dulu zaman sahabat dulu. Begitu pula Islam sekarang ini dalam kejinan Rasulullah, pemahaman yang semacam ini terus ada. Bahkan ada orangnya, bahkan ada sektenya, kelompoknya, ada keronanya, ada pondoknya, ada negaranya. Eksis. Jemaah takfir, Khawarij, eksis dengan pemahaman. Untuk di negara kita Indonesia NKRI, negara kesatuan Republik Indonesia Raya ini juga demikian. Orang-orang yang terkena pemahaman takfir ini pun juga demikian. Mereka dengan menyatakan Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kafir. Belak-belakan terang-terangan di forum bebas mereka. Itu kenapa? Dikarenakan berhukum dengan hukum Pancasila, bukan dengan hukum Islam. Kafir. Ya subhanallah, mereka juga mengkafirkan semua jajaran pemerintah Indonesia Raya yang sepakat dengan KSBY. Semua dikafirkan. Dari mulai bunyinya, wakilnya, menteri-menterinya, yang di DPR-nya, yang segala macamnya dikatakan kafir. Dan mereka dengan terang-terangan pula menyatakan negara Indonesia kafir. Kafir pokoknya. Subhanallah itu. Ini pemahaman takfir. Artinya
mereka berhukum dengan selain hukum Islam, kafir. Dampak dari pemahaman ini apa ya Pak? Dikarenakan presidennya kafir, dikarenakan semua jajarannya kafir, dan dikarenakan negaranya negara kafir, maka mereka akhirnya menyuarakan dua. Satu adalah tujuan, satu adalah sarannya. Maka mereka berteriak untuk menyuarakan, membangkitkan dan mendirikan yang namanya Daulah Islamiyah, Khilafah Islamiyah. Bahasa yang lebih moderat di kalangan mereka ialah menampilkan atau mengamalkan, menerapkan syariah di negara ini. Apa namanya? Dikarenakan negaranya kafir dan inti untuk mendirikan khilafah Islamiyah, Daulah Islamiyah, maka satu-satunya cara ialah jihad. Jihad harus berjihad. Tanpa jihad tidak mungkin jaya Islam. Jihad tidak mungkin tumbuh, tidak mungkin muncul khilafah Islamiyah, Daulah Islamiyah. Harus jihad. Akhirnya mereka merencanakan yang namanya markas-markas mereka, pondok-pondok mereka, tokoh-tokoh mereka mengadakan yang namanya rekrut massa. Bocoran. Mereka ini Palestina azzakumullah, kalau merekrut massa atau ada orang santri yang mondok di pondok pesantren mereka, cara hukum itu yang kali pertama dikasih pelajaran umum. Pada waktu itu buku 1, 2. Buku 1, buku 2. Buku 1 yang membahaskan masalah toharoh, masalah sholat, hanya Assalamualaikum. Buku 2 itu mulai membahas masalah imarah, kepemimpinan, masalah jihad, masalah yang berkaitan dengan masalah ini. Orang yang mereka lakukan, apa yang datang kepada mereka tadi sudah hatam satu dan betul. Ketika datang kita berjihad, kita berimarah, maka dikasih dan lulusan ini memerlukan kedua pilihan. Karena kamu mengkaji jilid 1 dan jilid 2, kamu mengkaji yang namanya kita berjihad, milih mana? Mau milih dakwah ataukah milih jihad? Yang aku gitu. Kalau ternyata santrinya atau muridnya atau orang tadi memilih dakwah saja, Ustaz, ya sudah, kamu kebagian dakwah. Dan jangan sekali-kali kamu bersinggungan bertemu dengan jihad. Anggap tidak pernah kenal sebelumnya. Dan dakwah. Jadi ternyata dididik khusus untuk menjadi pemikir-pemikir secara umum, untuk menyebarkan pemikiran takfir, pemikiran khawarij di tengah-tengah masyarakat. Jadinya tapi sudah dikasih waktu ya, tidak saling kenal gitu. Ketika muridnya atau santrinya atau orang yang tertarik untuk berjihad, saya tidak milih dakwah, saya milih jihad. Ini gue gitu ya. Di situ diadakan yang namanya pelatihan. Kita harus di camp pelatihan. Para pelatihan di wilayah sama, di wilayah sama, di wilayah sama, di wilayah sama. Mereka punya tempat-tempat khusus yang sangat strategis untuk pelatihan jihad. Kedua, jangan pernah berhubungan dan jangan pernah kenal dengan yang terkait dengan dakwah itu. Masuk.
jihad diajari, jihad betul diajari, jihad diajari, dan segala macamnya itu. Karena mereka ini orang Muslim Allah yang kemudian terjun dalam dunia jihad. Apa yang mereka maukan dengan jihad? Ternyata yang mereka maukan dengan jihad itu ialah pengeboman-pengebomannya. Sudah besar luar negeri, terutama Amerika, Australia, dan segala macam. Pengeboman tempat kumpul Mario dan segala macamnya. Bali sebagai sasaran turis-turis, turis-turis utuh yang ada di Bali sebagai sasaran dan segala macamnya. Ternyata ujung-ujungnya ia jihad melawan pemerintah. Kemudian di kalangan masyarakat yang disebutkan teroris. Karena itu Allah berisi pergerakan mereka ini. Oleh sebagian atau kebanyakan masyarakat kita, sebagian kaum muslimin atau bahkan pemerintah ikut kepada orang yang terjun dalam bagian jihad. Upaya tasbih seakalnya. Kita mengatakan tidak bisa. Kenapa? Dikarenakan mereka itu bukanlah satu orang yang mati selesai. Mereka itu punya prinsip gugur yang menyemangati mereka untuk melaksanakan amalan jihad dengan mereka. Itu adalah pemahaman apa sih tentang mereka muslim. Maka cuma di kalangan dia di polisian, mereka itu tidak satu sel, tapi satu orang satu sel. Miliknya istilahnya itu. Nah, di kalangan pemahamannya. Sesungguhnya kalau dengan Allah yang sangat mengerikan, yang sangat membahayakan, justru pemikir, justru Israelinya yang menyebarkan pemahaman takfir, pemahaman sesat yang mengkafirkan penguasa muslim dan yang orang yang tak paham dengan mereka. Ini yang sangat membahayakan, yang tertekan di mana-mana. Hati-hati Allah. Ini yang harus diwaspadai oleh masyarakat. Ada takfir, wahada itu jihadiyah, khawarij, yang ini itu hadiyah. Barakallahu fikum. Belajar persis Indonesia. Lihat perkawannya itu. Belajar persis Indonesia. Lalu 3 poin yang kembali salah satu permasalahan bahwasanya sesungguhnya virus yang sangat membahas kita ya karena Allah ialah bid'ah, pemahaman bid'ah, sedikit bid'ah, itu dan berbagai macam pemahaman. Sehingga kalau Allah pekerjaan berat dan pekerjaan besar para ulama kita di zaman sekarang ini bukanlah berjihad melawan kafir, untuk justru berjihad melawan pengacau agama yang bertubuhkan Islam, yang berbaju Islam dari kalangan orang yang tepat. Berjihad melawan ahli ahwa'i wal bidah dengan hujah-hujah dan argumentasi dengan mendasar kepada kaum muslimin bagaimana pemahaman mereka tersebut. Allah musta'an wa haula wa la quwwata illa billah. Itu terkait dengan virus bid'ah. Itu yang paling besar. Dan masih banyak lagi yang harus kita ajarkan. Virus yang lain. Para hukum yang membuat rusaknya ukhuwah Islamiyah dan virus yang berkaitan dengan masalah akhlak, yang berkaitan dengan masalah muamalah keseharian. Sangat banyak, sangat beragam. Ada yang sedang, ada yang ringan. Itu dalam kemudian waktu yang sangat panjang. Barakallahu fiik. Seperti yang saya sampaikan, tidak mungkin saya menyampaikan di kultum dan saya katakan semisal kita bakal menyelesaikannya di pukul 9 jam 9:10. Barakallahu fiik. Saya kira cukup anggaplah itu sebagai wawasan yang bisa mengembangkan kembali dalam kehidupan sehari-hari. Di mana ada bid'ah, pasti ada perpecahan. Itu yang paling inti. Ketika ada perpecahan, ada perselisihan, teliti, jangan-jangan ada bid'ah di tengah kalian. Perselisihan hilang. Ada yang berkaitan dengan masalah
virus-virus yang terkait dengan akhlak, terkait dengan muamalah, terkait dengan poin-poin yang lainnya, insya Allah diteruskan oleh seperti yang ada di sini. Begitu ya, untuk melanjutkan kembali. Assalamualaikum. Untuk saya pribadi sekian, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini bisa menjadi wawasan, bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi terutama untuk mempercayai diri kita masing-masing, jangan sampai terkena virus-virus yang membahayakan yang merupakan ukhuwah Islamiyah atau mengacaukan tentang persatuan iman dan persatuan sunnah yang sedang dijalan. Wallahu a'lam bishawab. Jawab ya? Jadi, soal olah jawab. Nah gitu ya. Sampai? Hah? Insyaallah. Nah itu untuk bulan depan Allah itu tidak bisa dijanjikan dan tidak bisa dipastikan. Allah maaf. Nah, ya sementara itulah. Yang berikutnya jangan mimpi-mimpi dulu lah. Kalau itu, kalau kesempatan dan ziarah kembali ke tempat ini pada kelas itu. Gitu ya? Coba, la soal, wala jawab. Nah, saya kira cukup sekian insyaAllah. Mudah-mudahan bermanfaat dan tidak ada kata-kata yang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terpenting adalah yang pertama tadi, maka harus ukhuwah. Secara ukhuwah dan tampilkan ukhuwah Islamiyah yang sangat mulia, yang sangat agung, yang sangat indah untuk mendapatkan tujuan yang saya bawakan sebagian di antaranya. Dan waspadai beberapa perkara yang saya bawakan tadi, perkara menyimpang yang sangat-sangat meruntuhkan ukhuwah Islamiyah di kalangan ahli sunnah atau di kalangan kaum muslimin pada umumnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.